Lalu bagaimana dengan kisahnya dan juga apa yang kemudian dirasakan oleh keluarga dari pasangan WNI dan juga warga Palestina? Sudah bergabung bersama kami Mbak Khadijah Zahra dengan suaminya yang sudah bermukim juga di Malang. Ini merupakan warga Palestina dengan Mas Ali Fauzan Halabia. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Khadijah dan juga Mas Ali, mungkin ini kita mau diceritakan secara langsung dengan kisah-kisah yang Anda bagikan ini melalui media sosial ya. Banyak gambar-gambar kekejaman Zionis Israel terhadap warga yang khususnya tinggal di tepi barat. Ini rumah keluarga dari suami ya, Mbak? Iya, jadi suami saya lahir dan besar itu di Palestina, jadi baru ke Indonesia itu setelah umur 20 tahun. Jadi memang dia asli sana dan keluarga sampai detik ini semua mertua, kakak ipar, om semua masih di West Bank, tepatnya di Desa Abu Dis, Yerusalem. Gitu. Oke. Nah, Mbak ini kan sempat membagikan video-video yang saat ini juga tengah kita tayangkan ya, Mbak. Ini videonya berarti dari keluarga yang ada di tepi barat ya, di West Bank. Boleh diceritakan nggak sih, Mbak, sebenarnya dalam video ini apa yang sebetulnya terjadi yang dilakukan oleh tentara Israel? Oke. Jadi memang kalau sekarang orang baru tahu tentang Palestina sebiadab itu diperlakukan oleh Israel, sebenarnya ini udah berlaku 70 tahun yang lalu gitu. Jadi yang sekarang terlihat yang di Gaza itu bombardir seperti itu memang iya, tapi di West Bank sendiri ini sudah menjadi makanan sehari-hari untuk warga West Bank. Karena West Bank itu langsung orang Israel tuh bisa keliling, kemudian bisa langsung masuk ke rumah, ngambil anak, atau misalkan ada demonstran itu langsung diculik, terus langsung dimasukin penjara seperti itu. Jadi anak kecil nih ya, misalkan berangkat sekolah nggak ngerti apa-apa, dia cuma jalan gitu ya. Itu kalau orang Israel mau langsung diambil bisa, kayak gitu. Jadi udah setiap tahun itu hampir 700 anak Palestina yang nggak tahu apa-apa di bawah umur tuh kadang diculik, diambil gitu tanpa tahu alasan sebenarnya apa yang dia salah perbuat kayak gitu. Jadi nggak bisa melakukan perlawanan kalau di West Bank. Misalkan kita ngelempar molotov gitu ya, atau kita ngelempar batu aja, hanya sekedar batu, itu bisa langsung dipenjara, dicari langsung ditangkap ke rumahnya kayak gitu. Terus juga selama bisa diceritakan Bapak? Kalau misalkan di sana itu gimana sih hidup di sana tuh? Ya itu susah banget, apalagi habis perang 7 Oktober malah lebih susah jauh lagi karena ya Israel itu tujuannya untuk usir semua orang Palestina dari situ. Dengan sudah semua tanah Palestina itu punya mereka sendiri dan keluar semua orang Palestina dari situ. Makanya bikin hidupnya maksimal susah bayar dengan keluar tahu yang nggak mau diusir ya mereka dibunuh nggak apa-apa. Nggak ada yang juga tahu di sana seperti apa hidupnya orang Palestina. Ya mulai dari yang berangkat sekolah itu memang kita nggak boleh sekolah ya udah harus pulang karena memang kita kalau berangkat sekolah jalan kaki nggak ada naik motor mobil gitu susah di sana. Apalagi yang berangkat kerja susah berangkat gimana-mana itu di sana kan soal tentaranya yang masuk dan usir bawa gitu. Tank kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang habis perang ini juga kalau ada yang sampai live ngomong di sosial media atau cuman lagi di jalan terus dipegang diberhenti sama tentara Israel terus mereka langsung ambil HP-nya. Kalau ada Gaza ada support atau ya ada Hamas gitu di HP-nya yang biasa aja gitu langsung ditangkap langsung dimasukin penjara. Iya. Jadi sampai sebegitunya. Apakah memang wilayah West Bank atau tepi barat ini sudah dikuasai oleh tentara Israel? Iya, jadi ya kan Mbak? Ya, jadi West Bank itu ada sekitar 20% itu orang Palestina dari West Bank 20% itu dihandle sama sama Fatah, sama pemerintahan Fatah. Tapi ada 20% itu dihandle sama Israel sendiri. Di situ orang Palestina tapi nggak boleh ada polisi atau ada pemerintahan Palestina sendiri. Jadi diawasi sama Israel dari tentara Israel. Makanya di situ banyak dia mau banyak berlawanan sama tentara Israel yang di situ. Tapi terus hampir 60% dari West Bank itu tempatnya diambil pemukiman Yahudi sendiri. Tapi mungkin jadi Bank itu kan ya. Silakan Mbak. Jadi West Bank itu misalkan segede ini ya Mbak, ini kecil banget nih, ini udah kepecah-pecah. Jadi West Bank ini udah nggak bulat seperti ini karena di dalamnya itu udah diambil sebagian tuh kayak dicaplok sama pemukiman ilegal Yahudi. Jadi akhirnya kepecah-pecah gitu. Jadi
udah sangat kecil dan di dalamnya itu dikuasai oleh Israel. Jadi Israel mau ngambil orang atau Israel mau masuk ke rumah orang, mau ngusir orang, ngerubuhin rumahnya orang, itu ya selama dia mau ngerubuhin atau dia mau ambil orang itu nggak ada yang bisa ngelawan. Jadi di sana nggak ada kayak tentara yang kayak misalkan kita punya TNI gitu ya. Di sana nggak ada yang bisa untuk menghalangi itu terjadi gitu. Jadi kalau misalkan mau diambil ya diambil aja. Kalau misalkan mau dibunuh ya dibunuh aja, seperti itu. Kemarin saudaranya suami yang namanya Nabil itu family-nya Halabia juga, jadi masih hubungan sepupu, itu melakukan perlawanan. Jadi dia sampai diberondong sama, nah ini nih gambarnya ya. Ini sampai berapa puluh orang tuh yang nembakin rumahnya dia untuk nangkep si Nabil ini. Dan jenazahnya tidak dikembalikan ke keluarga, melainkan di bulldozer. Itu kan udah bener-bener nggak manusiawi kayak gitu. Oke. Jadi seperti dia sendiri apa di Abu Dis, di sana ada markas tentara Israel yang mereka jaga di sana untuk kalau ada berlawanan di desa Abu Dis itu mereka langsung tangkap. Dan di situ banyak juga mata-mata mereka sendiri, mata-mata Israel yang mereka tahu semua. Apalagi kalau misal mereka sampai ketahuan satu perlawanan, mereka tangkap di Banjara, mereka di situ mereka berusaha dibukuli, mereka berusaha dia sampai ngomong siapa aja yang bantu dia, siapa aja yang sama dia, supaya mereka semua ditangkap gitu. Tapi walaupun sampai benar-benar tapi walaupun sudah dikuasai oleh pihak Israel, tetap masih ada perlawanan langsung dari rakyat Palestina. Tadi juga saudara sepupu, betul ya? Sampai detik ini perlawanan itu terus ada, Mbak. Cuman kalau di West Bank sendiri beda sama Gaza. Jadi kalau Gaza itu kan ada militer Hamas, para mujahid yang benar-benar ada senjata meskipun nggak secanggih militer Israel ya. Tapi kalau di West Bank itu kita nggak bisa. Kita mau punya senapan atau punya tembak-tembakan itu nggak bisa, karena keluar masuknya senjata-senjata itu nggak mungkin, karena itu semua dalam pengawasan Israel. Jadi listrik, air, semuanya itu dikontrol sama Israel. Jadi di West Bank itu benar-benar dikontrol dan militer Israel tuh keliling terus. Jadi nggak bisa bebas gitu, nggak bisa gitu. Oke, lantas untuk Mas Ali. Tapi tetap sampai. Untuk Mas Ali, kalau misalnya ingin kembali lagi ke Palestina, khususnya ke tepi barat bertemu dengan keluarga, itu sebetulnya ada pembatasan nggak sih dari tentara Israel yang menguasai wilayah tepi barat ini? Kalau mau masuk ke kalau sekarang untuk sementara ini waktu perang ini, maksud aku agak susah kalau mau balik ke Palestina. Mungkin kalau sudah tidak berang mungkin masih bisa masuk, tapi juga tetap masuk ke Palestina. Saya berangkat dari Indonesia ke Jordan dulu, saya naik pesawat ke sana. Saya lebih capek dari Jordan ke Palestina daripada saya dari sini ke Jordan, padahal lebih jauh dari sini ke Jordan. Karena dari Jordan ke Palestina itu saya harus diperiksa 3 pemerintahan, Jordan sama Israel sama pemerintahan Palestina sendiri. Dan Israel itu kalau misal ada orang Palestina yang mau balik ke Palestina lagi, mereka berusaha bikin dia susah banget, karena mereka nggak senang kalau ada yang mau ke sana lagi. Tapi mereka senang kalau ada yang keluar daripada ada yang masuk. Tapi apa alasannya warga di West Bank ini masih bertahan walaupun semuanya dikontrol oleh pihak Israel? Ya, karena ini kan tanah Palestina, ini bukan tanah Israel. Nggak ada negara Israel, itu nggak ada. Mereka hanya penjajah. Ini adalah tanah Palestina. Jadi kenapa suami saya di sini dan saya nggak bisa ikut suami ke Palestina, itu salah satu alasannya karena saya nggak dapat izin. Jadi orang luar nggak bisa tinggal di West Bank. Mungkin kalau di Gaza masih bisa, tapi kalau di West Bank nggak bisa. Dan ibu mertua saya itu bilang seperti ini, ya udah nggak apa-apa kalau memang kamu mau nikah di Indonesia, memang jodohnya, saya ikhlas. Tapi ibu sama keluarga akan tetap di sini. Kamu bikin anak yang banyak di sana biar keturunan Palestina itu nggak akan pernah habis. Dan ibu ikhlas, ibu yang akan jaga tanah Palestina, karena kalau bukan kami, siapa lagi yang akan jaga tanah Palestina? Katanya mertua saya itu seperti itu. Oke, tapi sampai sekarang Mas Ali dan Mbak, kondisi keluarga seperti apa sih di sana? Kalau kondisi keluarga baik, Kak. Jadi selama kita nggak memberontak atau sampai ketahuan itu baik. Cuman dari segi ekonomi, keluarga itu nggak bisa bekerja atau sekolah. Jadi kayak misalkan keponakan saya itu sekolah itu selalu libur. Jadi beberapa hari ini terus libur karena Israel tuh keliling terus di desa kami kayak gitu. Apalagi yang keluar dari rumah itu sudah tidak aman di sana. Intinya kalau keluar dari rumah sudah nggak aman di West Bank. Dan saya sendiri punya, kenapa nggak mau keluar dari West Bank atau dari Palestina? Karena sudah punya pengalaman dari dulu.
kalau ada orang Palestina yang keluar dari situ, dari rumahnya atau dari intinya pindah, misal ada orang Palestina yang pindah dari Palestina ke Jordan, banyak sekali, dan ada keluargaku banyak sekali yang di Jordan. Mereka habis perang 1967, mereka keluar dari Palestina ke Jordan, dan habis itu mereka mau balik lagi nggak bisa, nggak boleh. Sampai ada kakak ibu saya sendiri, dia di Jordan, tidak boleh dia balik lagi ke Palestina atau ketemu sama keluarganya di situ. Sama juga di Gaza sekarang. Di Gaza itu habis perang ini, habis 50 hari berang dan bombing seperti apa, tapi masya Allah di sana, ya di sana sampai sekarang di kota Gaza sendiri ada sekitar 800.000 orang yang masih tahan di situ, nggak mau keluar karena tahu kalau sudah keluar dari sana susah kembali lagi. Baik, mungkin terakhir Mbak Hadijah dan juga Mas Ali, adakah pesan khusus yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat dunia ataupun kepada keluarga di sana? Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga Indonesia adalah jangan pernah takut untuk lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Karena kemerdekaan Palestina itu bukan tugasnya orang Palestina saja, tapi ini adalah tugas seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim di dunia ini bertanggung jawab atas kebebasan Masjidil Aqsa. Dan ini bukan soal agama Islam atau apapun, ini adalah soal kemanusiaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Oke, tidak hanya warga Palestina saja, tapi juga seluruh umat muslim, masyarakat Indonesia juga tentunya terus menyuarakan untuk bisa terwujudnya kemerdekaan untuk Palestina. Terima kasih banyak Mbak Hadijah, terima kasih juga Mas Ali atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.